Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Mangga untuk ketua kelasnya dipimpin doa ya. Alhamdulillah, sebelum Ibu menjelaskan, mari kita absen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir? Amel, kenapa? Oh, izin. Ya, nggak apa-apa. Udah bilang ke wali kelasnya? Oke, bagus. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang fotosintesis. Ada yang tahu fotosintesis itu apa? Fotosintesis berasal dari dua kata, yaitu foto dan sintesis. Foto yang berarti cahaya, sintesis yaitu proses-proses pembuatan atau pengolahan. Ya, dalam prosesnya terdapat jumlah zat yang dibutuhkan tumbuhan dalam fotosintesis, yakni unsur hara atau mineral, karbon dioksida, dan air. Pengertian fotosintesis itu sendiri yaitu fotosintesis adalah proses biokimia pembentukan karbohidrat dari zat anorganik yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama yang mengandung zat hijau daun yaitu klorofil. Ada yang tahu klorofil itu apa? Coba, siapa yang tahu? Mangga dijelasin. Klorofil, apakah ada yang bisa jawab? Sudah, Ibu ini aja. Klorofil pada proses fotosintesis yaitu mengubah cahaya matahari menjadi energi. Klorofil yang menyerap cahaya, meneruskan dan mengubah atau mengolah cahaya ke tempat terjadinya fotosintesis atau mesofil bersama karbon dioksida dan air. Secara tidak langsung, klorofil yang membantu menghasilkan reaksi kimia berupa gula dan oksigen. Selain organisme yang mengandung daun hijau, ada juga organisme seperti alga dan berbagai bakteri yang menggunakan nutrisi karbon dioksida dan air untuk fotosintesis, serta membutuhkan bantuan energi matahari. Fotosintesis sangatlah penting bagi makhluk hidup, terkhusus untuk tumbuh-tumbuhan. Fotosintesis menjadi landasan mereka untuk berkembang. Dengan kata lain, fotosintesis akan mempengaruhi rantai makanan. Dengan mengkonsumsi CO2, fotosintesis menjadi pemeran utama untuk mengurangi global warming dan pencemaran udara. Untuk mengetahui fotosintesis lebih lanjut, di sini Ibu akan menjelaskan tentang adanya faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis, proses fotosintesis, manfaat fotosintesis, dan langkah-langkah fotosintesis. Faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis, keberhasilan tumbuhan dan autotrof dalam menghasilkan makanan melalui proses fotosintesis dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor cahaya, faktor suhu, faktor umur tanaman, faktor konsentrasi karbon dioksida, dan faktor air dan nutrisi. Faktor cahaya terdiri dari intensitas cahaya. Semua tanaman memiliki kebutuhan cahaya yang berbeda. Tanaman C3 seperti kacang, kapas, kedelai, kentang, dan gandum kurang toleran terhadap cahaya sehingga intensitas cahaya yang tinggi tidak meningkatkan intensitas fotosintesis. Di sisi lain, jenis tanaman C4 terdiri seperti dari tebu, jagung, dan sorghum. Itu lebih ringan ya dibandingkan yang C3 tadi gitu kan. C4 itu lebih ringan untuk melakukan fotosintesisnya daripada C3. Selanjutnya ada air dan nutrisi. Ketika tanaman kekurangan air, proses fotosintesis terganggu. Seperti air dalam jumlah besar, ini juga mengganggu proses fotosintesis. Jadi walaupun kekurangan air tuh takarannya tuh harus pas gitu, jadi gak boleh kekurangan air gitu kan, jadi proses fotosintesisnya bisa terganggu, apalagi dalam jumlah besar gitu airnya ya, tapi harus bisa secukupnya gitu kan. Kalian nyiram tanaman ukurannya gimana gitu kan ya, kalau bisa mah seember tuh buat bareng-bareng gitu kan, buat semua tanaman, jangan untuk satu tanaman aja gitu kan. Soalnya kan kalau tanaman minimal membutuhkan hanya secukupnya, gak usah terlalu banyak tapi
jangan kurang juga gitu ya. Nah gitu, jadi kalau tanaman sama bunga-bunga kan butuh disiram gitu kan, membutuhkan air gitu, kecuali air hujan ya gitu kan. Kedua ada proses fotosintesis. Proses fotosintesis terdiri dari 4 elemen. Kunci yang diperlukan untuk fotosintesis adalah air atau H2O, karbon dioksida atau CO2, klorofil, dan sinar matahari. Fotosintesis adalah proses reaksi kimia yang terjadi pada tumbuhan berklorofil hijau. Dengan bantuan sinar matahari, proses fotosintesis terjadi ketika sinar matahari mengalami perubahan energi kimia yang membantu mengubah air, karbon dioksida, dan mineral menjadi oksigen dan senyawa organik. Tanaman menyerap air dari tanah yang diserap oleh akar dan didistribusikan ke seluruh bagian tanaman termasuk daun. Nah, mengapa fotosintesis merupakan proses penting di bumi? Ada yang tahu? Fotosintesis menghasilkan glukosa sebagai sumber zat makanan. Proses fotosintesis menghasilkan oksigen yang dibutuhkan makhluk hidup untuk bernapas. Nah, ya, karbon dioksida kemudian diambil dari udara yang masuk melalui stomata di bagian bawah daun. Proses fotosintesis terjadi ketika klorofil daun menangkap sinar matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula dan oksigen. Gula yang dihasilkan baik digunakan langsung oleh tanaman atau disimpan di bagian lain seperti buah-buahan yang biasa kita makan. Selain gula, fotosintesis juga menghasilkan oksigen melalui stomata yang kita gunakan untuk respirasi. Nah, yang ketiga ada reaksi fotosintesis. Reaksi fotosintesis berfokus pada klorofil yang membutuhkan sinar matahari untuk membuat glukosa. Fotosintesis biasanya terjadi pada pagi dan sore hari. Namun ada juga proses fotosintesis yang tidak membutuhkan cahaya. Reaksi ini memiliki dua komponen, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Di sini ada reaksi terang. Reaksi terang terjadi karena naiknya kadar CO2 global yang berdampak pada tanaman. Fotoreaksi merupakan reaksi fotosintesis yang terjadi pada pagi dan siang hari karena membutuhkan sinar matahari. Sinar matahari mengubah molekul air menjadi oksigen dan hidrogen. Nah, yang kedua ada reaksi gelap. Reaksi gelap tidak memerlukan sinar matahari, tetapi reaksi ini tidak terjadi tanpa reaksi awal yang terang. Tujuan dari reaksi gelap adalah untuk mengubah karbon dioksida menjadi glukosa. Selanjutnya ada manfaat fotosintesis. Manfaat fotosintesis bagi makhluk hidup. Fotosintesis terjadi pada tumbuhan, tetapi memberikan banyak manfaat bagi semua organisme hidup. Contohnya tumbuhan, hewan, dan manusia, yaitu kita sendiri. Berikut beberapa penjelasannya. Yang pertama, manfaatnya menghasilkan oksigen. Oksigen merupakan salah satu produk fotosintesis. Oksigen diperlukan organisme untuk mempertahankan metabolisme. Misalnya hewan dan manusia membutuhkan oksigen untuk bernapas gitu kan. Yang kedua ada perolehan buah. Fotosintesis juga menghasilkan cadangan makanan yang disimpan dalam bentuk buah-buahan dan umbi-umbian. Cadangan makanan ini tidak hanya dibutuhkan oleh tumbuhan tersebut, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh manusia dan hewan. Yang ketiga ada produksi gula. Glukosa dapat digunakan sebagai bahan penyusun fahak untuk membangun zat makanan lain. Ada produksi gula. Glukosa dapat digunakan sebagai bahan penyusun fahak untuk membangun zat makanan lain seperti protein dan lemak. Zat ini juga dapat digunakan dalam makanan hewan dan manusia. Yang keempat ada mengeluarkan racun reaksi fotosintesis. Racun reaksi fotosintesis juga membantu membuang racun yang berbahaya. Hal ini karena tumbuhan memiliki kemampuan untuk menyerap racun yang berbahaya bagi organisme lain. Selanjutnya ada meningkatkan kelembapan fotosintesis.
Kelembapan fotosintesis berperan dalam melembabkan udara. Ini meningkatkan kualitas udara dan menguntungkan organisme lain. Yang tadi itu yang keberapa ya? Ketiga ya. Jadi sekarang keempat. Ya, yang keempat yaitu langkah-langkah fotosintesis. Langkah-langkah fotosintesis diantaranya terdiri dari yang pertama ada tumbuhan menyerap air melalui akarnya dan mendistribusikannya ke seluruh tumbuhan. Yang kedua, karbon dioksida diserap dari udara melalui pori-pori. Yang ketiga, ada proses perubahan kimia. Ini terjadi pada daun ketika klorofil pada daun terkena sinar matahari. Yang keempat, ada energi cahaya digunakan untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi glukosa dan oksigen. Sekian penjelasan dari Ibu. Mohon maaf bila ada salah kata ya, mungkin kita masih sama-sama belajar juga ya anak-anak. Ya, Ibu juga masih belajar gitu kan, belajar memahami materi gitu kan. Nah, sebentar lagi kan abis ini kita langsung istirahat ya. Boleh nggak kalau Ibu ngadain kuis? Oke, kuisnya tentang ini, tentang materi yang tadi Ibu jelasin. Siapa yang bisa jawab langsung bisa boleh istirahat. Di mana tempat terjadinya fotosintesis? Yang bisa jawab boleh langsung istirahat. Ayo, barusan loh dijelasin gitu kan. Masa udah lupa? Iya, Nia, apa jawabannya? Betul, bagian daun. Silahkan boleh langsung istirahat ya. Selanjutnya ada ini, fotosintesis terdiri dari 2 tahap. Tahap apa saja kah? Baru banget, aduh, tadi dijelasin gitu kan. Tahap ini sama ini gitu kan. Nah, boleh Indah, apa jawabannya? Betul sekali, ada reaksi terang dan reaksi gelap. Mangga boleh keluar, langsung istirahat ya. Selanjutnya ada proses fotosintesis menghasilkan apa saja. Kalau enggak, ya minimal 1 deh boleh jawabannya. Iya Agus, apa jawabannya? Betul sekali, jawabannya adalah gula. Udah berapa orang sih yang keluar tadi? 3 orang ya? 1 lagi deh kayaknya. Pertanyaannya, apa manfaat fotosintesis bagi tumbuhan? Kecil banget itu. Tadi udah dijelasin sama Ibu. Menghasilkan apa? Nah, clue-nya menghasilkan apa? Udah dijawab, udah dibantu jawab gitu kan. Kira-kira apa tuh? Manfaat fotosintesis bagi tumbuhan. Nah, betul sekali Riko. Manfaatnya itu menghasilkan makanan dan oksigen. Alhamdulillah, ternyata ingatan yang udah keluar ya masih pada inget gitu kan. Ya udah nggak apa-apa. Yang lainnya boleh langsung istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.